Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung terpencil yang terletak di tengah-tengah hutan. Mengenai lokasi kampung terpencil tersebut, memang sangatlah jauh dari pusat keramaian, pusat perbelanjaan, pasar, pusat kesehatan, puskesmas, maupun pusat pendidikan, dan jalan ataupun medan menuju ke lokasi kampung terpencil tersebut sangatlah susah, karena hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 saja. Bahkan keberadaan dari kampung terpencil tersebut tidak tertulis di dalam peta maupun di dalam Google Map. Bahkan banyak pula masyarakat sekitar juga tidak tahu tentang adanya kampung tersebut, karena lokasinya memang sangat jauh dari kampung yang padat penduduk. Sama kampung terpencil itu jaraknya kurang lebih sekitar 10 km. Selanjutnya kita akan memasuki sebuah perkampungan yang mana kampung sekitar sini merupakan kampung paling dekat, meski jaraknya cuma 10 km. Namun jalan ini merupakan jalan untuk menuju ke kampung terpencil. Tak ada jalan lain karena dikelilingi oleh hutan dan gunung-gunung yang cukup tinggi. Sebenarnya kampung yang akan kita kunjungi dan kita datangi itu hanya ada 8 rumah atau 8 kakak. Namun saat ini hanya tersisa 3 rumah saja dan 3 kakak saja. Selebihnya para penduduk kampung tersebut memilih meninggalkan kampung halaman mereka. Bahkan menurut informasi yang kami dapat, penduduk kampung terpencil yang kita kunjungi ini dalam kehidupan sehari-hari memang tidak pernah makan nasi. Jadi mereka hanya makan umbi-umbian atau buah-buahan yang dimasak atau direbus ya. Meski jalan menuju ke kampung terpencil yang hanya dihuni 3 kakak atau 3 rumah melewati area persawahan padi, namun nyatanya penduduk kampung terpencil tersebut tidak mampu membeli beras dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka mereka menanam umbi-umbian. Mata pencarian penduduk kampung terpencil merupakan hanyalah sebuah buruh tani atau buruh perkebunan kopi maupun buruh penyadap pohon cemara. Tentu saja dari hasil upah buruh tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka tak heran lagi dan harap dimaklumi para penduduk kampung tersebut tidak pernah makan nasi, karena makan nasi merupakan hal yang begitu mewah bagi mereka. Bahkan
kan untuk memenuhi kebutuhan protein dan gizi bagi penduduk kampung terpencil yang akan kita kunjungi ini. Mereka biasanya mengambil dari hutan, entah itu dedaunan, entah itu apa saja, asal bisa dimakan. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi ya, untuk menuju ke kampung terpencil yang kekurangan penduduk, jalannya seperti ini, hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2. Jadi kalau kalian ingin mengunjungi kampung tersebut, harap waspada dan hati-hati, karena jalan yang kita lewati ini sangatlah curam dan terjal saat ada titik-titik khusus. Bagi kalian-kalian yang nggak berani melewati medan seperti ini, alangkah baiknya kalian berjalan kaki saja, karena khawatirnya kalian akan terjungkal karena tak menguasai medan yang begitu sempit ini menuju ke kampung terpencil. Kampung yang akan kita kunjungi ini juga kampung yang paling ditakuti sama Bank Detail, Bank Mekar, Bank Syariah, Bank Bina Arta. Jadi memang kampung tersebut sangat dijauhi sama koperasi atau rentenir, sehingga para penduduk kampung ini terbebas dari hutang riba yang mengikat mereka, sehingga mereka betul-betul hidup tenang tanpa adanya hutang. Bahkan kalian para penonton video ini yang memiliki hutang banyak dan banyak orang yang menagih kalian cukup tinggal di rumah salah satu penduduk kampung yang akan kita datangi ini, guna menghindari orang-orang yang menagih kalian. Tak hanya itu saja, jika kalian memiliki pria idaman lain atau wanita idaman lain, maka kalian juga bisa menyembunyikan mereka ke kampung yang akan kita datangi ini. Apalagi kalau kalian bisa menyembunyikan istri orang maupun suami orang di tempat ini, maka sangatlah aman sekali. Namun jika kalian menyukai ketenangan batin dari suara-suara yang cukup berisik dalam kehidupan kalian, monggo saja kalian bisa tinggal di kampung yang akan kita datangi ini. Mungkin kalian juga menjadi penduduk kampung tersebut bila kalian memang berminat. Di sekitar kampung terpencil ini memang banyak perkebunan kopi dan perkebunan cengkeh. Namun sayangnya perkebunan tersebut bukan milik warga penduduk kampung terpencil. Jadi para penduduk kampung tersebut hanyalah merupakan buruh saja. Sayup-sayup kami mendengar suara seseorang sedang memetik buah cengkeh, dan memang betul tepat di hadapan kita itu adalah penduduk kampung sini yang sedang panen atau jadi buruh perkebunan cengkeh di tempat ini. Selain dikelilingi sama perkebunan kopi maupun cengkeh,
kampung terpencil ini juga dikelilingi sama hutan pinus, bahkan gunung-gunung yang cukup tinggi. Jadi memang tersembunyi sekali, apalagi di saat malam hari hanya terdengar suara jangkrik-jangkrik yang sedang bernyanyi. Sinyal telepon ataupun akses jaringan internet juga tak ada di kampung ini. Namun untungnya kampung ini sudah dialiri listrik dengan menyalurkan kabel ke kampung yang tak jauh dari kampung terpencil ini, meski jaraknya sekitar 10 km. Dan kampung ini juga tak pernah ada tukang sayur, tukang pentol, maupun tukang cilok. Para penduduk kampung terpencil ini kalau membeli segenggam garam ataupun segenggam gula biasanya seminggu sekali. Namun bila mereka tak ada duit, biasanya hanya sebulan sekali. Bahkan para penduduk kampung terpencil ini tak memiliki hewan ternak. Pada umumnya kebanyakan para penduduk kampung banyak yang memiliki ternak. Namun untuk kampung ini seekor ayam pun mereka tak punya, karena untuk membeli hewan ternak mereka sangat keberatan karena ekonomi mereka memang sangat jauh di bawah rata-rata. Menurut informasi yang kami peroleh, di hadapan kita itu merupakan bekas kandang sapi, yang mana sapi tersebut bukanlah milik para penduduk kampung di sini. Itu merupakan hewan ternak milik dari kampung sebelah yang dititipkan kepada salah satu warga kampung terpencil ini. Bahkan lahan-lahan pertanian di sekitaran tempat ini juga bukanlah milik dari warga penduduk kampung terpencil ini, dan pemilik lahan tersebut merupakan penduduk kampung yang lumayan dekat dari kampung ini, yang jaraknya kurang lebih 10 km, dan para penduduk kampung sebelah hanya menanami dengan tanaman bunga-bunga yang biasanya disetorkan ke pasar-pasar atau lapak-lapak penjual bunga yang digunakan untuk acara ritual. Mungkin para penonton video ini yang pengen kulaan bunga-bunga, ya datanglah ke tempat ini. Kemungkinan kalian mendapatkan harga yang cukup murah sekali. Dan selanjutnya kita berkeliling di sekitaran kampung terpencil ini, yang hanya tersisa 3 rumah saja, dan tepat di hadapan kita itu merupakan tempat pembuangan ya. Hampir semua rumah-rumah penduduk kampung terpencil ini terbuat dari papan kayu, yang mana di sini tidak ada rumah-rumah yang terbuat dari batu bata atau rumah permanen, karena untuk membawa material barang tersebut sangatlah susah. Kalian sudah tahu jalannya tadi kan memang begitu sempit serta sangatlah terjal dan curam.
Tampaknya di hadapan kita ini ada rumah terbengkalai dan sudah bolong melompong, tak ada isinya di dalamnya. Kemungkinan para penghuni rumah tersebut sudah pindah ke kampung yang padat penduduknya. Namun di hadapan kita ini ada rumah yang masih ada penghuninya. Mungkin mereka sedang keluar mencari nafkah. Bagi kalian-kalian yang berminat pengen tinggal di kampung ini dan menjadi bagian dari penduduk kampung terpencil ini, ya monggo-monggo saja. Namun mungkin harga tanah di kawasan tempat ini ya lumayan agak mahal, karena lahan di sekitar tempat ini cukuplah subur. Yang jelas, jika kalian tinggal di kampung ini, kalian pasti menemukan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk keramaian para penduduk kampung atau para penduduk kota-kota yang begitu berisik. Dan di sini hanya suara-suara alam saja yang berbicara. Jika kalian memiliki modal besar, maka kalian cocok berinvestasi hewan-hewan ternak di kampung ini, karena mengenai pakan-pakan hewan ternak di tempat ini sangatlah mudah didapat. Apalagi suhu udara di tempat ini sangat cocok untuk ternak-ternak kalian miliki. Meski lokasinya sangatlah tersembunyi, namun biasanya ada orang-orang dari jauh juga datang ke tempat ini. Mungkin hanya sekedar lewat, namun mereka biasanya menuju ke suatu tempat yang sangat dikeramatkan dan disakralkan sama warga, yaitu tempat pesugihan tanpa tumbal. Bagi kalian para penonton video ini yang sudah pernah melakukan ritual pesugihan di tempat ini, pasti paham betul tempat keberadaan kampung terpencil ini, dan silakan berbagi cerita pengalaman kalian di bawah kolom komentar video ini mengenai kampung terpencil ini, sekaligus tempat pesugihan tanpa tumbal yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari penduduk kampung ini. Bahkan menurut salah satu informasi yang kami dapat, ada salah satu warga dari luar daerah datang ke kampung ini ingin mencari pesugihan, dan beliau rela tinggal di kawasan ini sendirian selama berbulan-bulan. Mengenai seseorang tersebut membuat kami penasaran, kok bisa-bisanya selama berbulan-bulan meninggalkan anak istrinya demi mendapatkan pesugihan secara instan di seputaran tempat ini. Maka dari itu kita akan mencoba mengorek informasi yang kita akan dapatkan dari seseorang tersebut. Mengenai kampung terpencil ini yang sudah ditinggal penduduknya dan tersisa 3 kakak saja, alangkah baiknya lebih jelas dan gampangnya kita tanya-tanya sama salah satu warga penduduk kampung terpencil. Badhe tanglet, Pak. Napa leres mriku niku kampung hanya ada 3 rumah niku nggih. Iya.
Kok sakit ngonten, Mbak? Ya nggak punya lahan di kampung. Berarti di situ aja. Milik perhutani nggih? Ya, enggak. Milik pribadi. Ya, milik pribadi. Jenengan warga mriku napa? Napa? Jenengan warga mriku napa? Nggih tasik derek mriku. Oh, nggak ada family mriku nggih. Mriku sebelah tapungan wau. Tapungan susu. Listrik enten nggih mriku nggih? Ampun. Yang jatose niku 3 sing mun lampuan listrik niku berhubung sing setunggal niku gandeng kali yogane mboten diparingi lampu. Terus sisian niku enten 8 griya, 8 rumah. Nggih, tapi pindah ten kampung ten Gedangan mriku. Mergi napa, Pak, kok pindah? Dalem? Mergi napa kok ditinggal? Anu napa niku nyeleki sekolahan. Oh, supaya celas sekolahan. Menghindar banjir. Ya sering banjir napa mriki? Sering banjir mriki. Banjir gede ngoten. Lah beto sekolahan Slatri. Nggih. Kilane pondok. Nggih. Nika pun kanten Kuwedik ngoten. Napa nih? Pasangane niku kan oh nggih. Dindinge niku kanten Kuwedik. Nggih, nggih. Plengseng. Menten nemen. Nggih. Sisane niku. Nggih. Tapi memang betul nggih kampunge niku mek 3 rumah nggih. Nggih. Jenengan badhe mriku nggih? Nggih. Tebih napa, Pak? Mboten. Mriku mawon saged duwe griya. Oh nggih. Wedah saged duwe griya mriku. Nggih. Ya pun Pak, kula tak mriku riyen nggih. Nggih. Nah, kita sudah di kampung pundi niki, Bu? Baraan. Ini Le- baraan ler. Apa niku leres cuma ada 3 rumah nggih. Nggih, leres. Nika setunggal. Nggih. Mriki kalih wingking. Oh. Nggih. Terus sisian niku enten 8 niku. Nggih, sampun pindah sedaya. Mergi napa? Nggih, sepindah tiang sepanipun enten sing sedo. Nggih. Terus pindah teng teng ngandhap. Nggih. Nek warga mriki misale enten sing pejah niku dikubur ten pundi? Nggih, teng baraan. Muter nggih. Nggih, teng brak. Nggih, medal mriki nggih. Paling nggih digotong damelan ngono. Pendosan nggih. Tebing nggih, lumayan tebing nggih. Nggih lumayan. Kali sing lek sampun teng ngandhap teng napa lagi nganu nggih mobil. Ambulan nggih. Kita ambulan ten pahit. Pahit baraan. Lho. Teng brak mriko. Berarti mriki mboten enten pemakaman umum nggih. Oh, mboten wonten. Mboten wonten. Terus nek tiyang sakit mriki nggih ten nganu nggih. Nggih teng ngandhap nggih wonten kadang nek nggih nyuwun sewu nek wonten sing ingkang parah nggih dokter tah ngono nggih mantri mriki yo nyuwun tulung. Nek lagi tiange niku sakit asik kuat nggih nete napa sepeda teng dokter mawon. Teng klinik nggih. Nggih. Mriki listrik pun enten nggih. Listrik niki kula nyambung. Nyambung. Napa nang ngarane? Nyalur teng barang. Tendangan. Nggih, berarti griya-griya mriki nyalur mriku nggih sedaya. Nah, kiambak. Oh, kiambak. Sami cuma beda napa kakak, maksudnya beda napa? Jalur ngoten. Nggih. Jenengan kejien mriki? Kula mriki tahun 2006 nikah. Nggih. Terus nek sing suami nggih ket alit teng mriki. Ket alit mriki. Suka dukahe napa, Bu? Pun kuwata nggih. Kata sing seneng. Kata senenge nggih. Nggih, sale teng mriki nggih. Napa? Tenang ya. Nggih. Paling nggih nek dalu nggih napa? Sepen ngoten. Nggih mboten sepen nggih. Napa kodhok-kodhok. Oh, nggih. Jangkrik rencangi. Tapi ibarate kaya Bang Titil ngonten mboten enten. Mekar Syariah mboten wonten nggih. Paling nggih Oh, berarti mboten wani nggih mbak-mbake ngonten niku bang-bang. Paling nggih nek kecuali nek kata napa kakak dalem ngoten nggih kok maling ngoten. Niki sekalian remen napa tinggal ten mriki yo. Nggih, kula mboten nyamare pengaruhe. asline. Kampung ngaten pengaruhe. Padahal mboten ngoten. Pemborosan. Nggih. Nggih cuma nggih nek masalah napa umami selamatan nggih nyun sewu. Nggih sakniki momone benjing wonten acara ngoten niku mundhut tiyang pinten. Nek blonjo nggih pesen hari ini damel benjing ngoten jam samenten nggih kula ngandhap.
Berarti nek enten acara kok apa? Juga selamatan. Selamatan apa kan? Pernikahan, ngoten niku nggih pesen. Nggih, maksudnya ngundangi warga sing tebing. Nggih, duga tiyang pinten nggih sak mampune. Nggih. Tapi mesti ndugi nggih. 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 Guyub rukun nggih mriki nggih. Alhamdulillah. Ningali keliling mboten napa-napa, Bu? Monggo, monggo. Monggo, monggo. Oh nggih, badhe tanglet nggih. Terus mriki niku mitose ibarate maling niku nek mancik mriki niku gampang kecekel. Oh. Nggih napa? Nggih. Nggih. Nggih leres nggih. Mboten saged mboten semerap napa nggih. Namanya ngaran niki kan alas dados Nggih. mboten anu. Terus kepanggih. Sampai ibaratnya beto bojone wong barang niku konangan niku. Nggih no, nggih. Padha sepen nggih tapi nggih ruwet. Nggih warga. Berarti niku fakta nggih nek beto bojone wong ten nyinggakno daerah mriki mesti konangan nggih. Nggih, nggih. Ya saya kula tambah jai kok. Nggih, monggo nggih. Oh lho. Jadi kalian kalau ingin membawa istri orang ya atau suami orang jangan ke sini ya, pasti konangan. Napa niku enten ilai-ilai wong biyen ten mriki? Mboten napa mboten purun. Lah ten mriki sian niku Sursu ngoten. enten namine duran maling niki enten pohon duran. Nggih. Rumiyin. Nggih. Terus mendet lembune tiyang ngoten niku dateng mriki pun mboten semerep sing enggak ada. Konangan nggih. Nggih, mboten konangan munan sian. Tapi sakniki nggih pun anu ngono. Nggih. Ibu, kula tak ningali Nggih. suasana mriki. Monggo, monggo, monggo. Nek badhe ten pundan nggih mriku belok ngiri. Wah, Ya rupa aku kasih tak. berarti enten punden mriki ngiri. Belok ngiri. Mangke nek mriku belok nganan buntu tapi nek mriku ten pundan. Nganu tebih napa? Mboten, tapi begini nggih ngeten cor ngeten. Mangke Atas wonten dugi napa tiyang nggih tangkel mangke di Enten juru kuncine mriko? mboten. Oh, juru kuncine nggih Pak Jamal Anu, mboten mriki. Wadi. Nggih, Pak Wardi nggih. Tapi jarang mriki. Jarang ten punden. Ngeten Nggih, nek wonten ate kepentingan mesti selalu ada. Biasanya tiang-tiang nek mriku niku saking tiang pundi? nggih batu. Nggih, Mbak. Tebih-tebih nggih mriku. Nggih, Malang, Blitar. Padus napa, Pak? Nggih, cukup masalah pribadi Nek mboten. Mbak sinten ngoten? Waduh, nek Mbak niki Siti disenar. nah niki Mbak Siti Jenar. Nggih. Oh, Mbak Siti Jenar. Siti disenar. kula sing mboten napal Nggih. soalé kula kan. Mbah Bebet, Mbah Kawit. Nggih. Siti jenar nih. Ibu kula tak ningali nggih. Nggih, monggo, monggo, monggo. Matur suwun lho informasine. Nggih, monggo.